Halo, selamat malam. Selamat datang, Bang David. Izin kami nunggu yang lain dulu ya, Bang. Oke, oke. Selamat datang. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Halo Kak David, selamat datang Kak. Halo Rizky, thank you udah undang. Kita Sama-sama. nunggu final ya berarti ya sama yang lain ya. Iya benar Kak. Oke, oke. Eh, Sip. Oke, Bang. Siap. Maaf ya izin off cam dulu, lowbat. Mohon maaf sebentar. Izin off cam. Oke, Bang. Siap. Halo semuanya, suara aku Halo, udah Kak. masuk ya? Udah, Oke, Kak. terima Dengar. kasih Kak Fahri. Gimana nih Kak Fahri kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya selamat datang ya di webinar Cakrawala Bahasa Upgrading Internal Bidang Komunikasi 1.0 dengan topik optimalisasi sosial media untuk branding yang efektif. Nah, perkenalkan, nama saya Windy Agustin Kusumaningrum. Di sini saya selaku MC pada webinar malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kelancaran pada pelaksanaan webinar malam hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat nih teman-teman, kita akan bermain dulu ya. Jadi kita akan ada ice breaking dulu untuk pemanasan. Jadi ice breaking ini akan dipandu oleh saya dan Kak Aulia. Untuk Kak Aulia boleh share screen sebentar. Oke, jadi di sini kita akan bermain tebak emoji ya. Jadi nanti cara bermainnya akan ada tebak emoji gitu di layar tampilan Anda. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk menebak emoji tersebut dalam sebuah kata kunci ya. Misalnya ada judul film,
atau judul sinetron seperti itu. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk menuliskannya dalam chat ya. Jadi nanti teman-teman akan saya beri waktu 10 detik untuk menebaknya seperti itu. Oke, Kak Aulia bisa di next. Kak Aulia. Di next lagi. Nah, contohnya seperti di bawah itu ya. Jadi ada sebuah emoji dengan kata kunci yaitu film. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menebak apa sih sebenarnya judul film dari emoji tersebut. Nah, misalnya contoh di bawah itu kira-kira yang sesuai dengan judul film emoji tersebut apa ya teman-teman? Menurut Kak Fahri apa nih? Finding siapa ya? Siapa Kak? Ya, Finding Dory itu Finding Nemo itu kan? Nemo. Oren nih, ya. Oh Finding iya, Nemo. Oren. Bener Kak Halwa, terima Tapi jenis kasih. ikannya jenis ikan Dory gitu. Oh iya, tapi ya udah berarti perpaduan gitu ya Kak. Oke. Oke, siap. Kita mulai ya. Bisa di next Kak Aul. Oke, get ready. And start. Bisa di next Kak Aul. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Frozen. Ya, Kak Fahri, apakah ada yang mau menjawab? Ya, boleh ditulis di itu ya, di chat ya teman-teman. Dora. Kak Fahri, Dora nih teman-teman. Receh banget. Frozen. Enggak. Ada lagi yang mau menjawab? Frozen. Ya, jawabannya Frozen ya teman-teman. Oke, bisa di next Kak Aul. Nah, kira-kira apa nih? Aku tahu. Ini Apa? Lion King. Lion King. Ya enggak? Itu kurang tepat deh kayaknya. Ini Madagaskar. Ragunan. Madagaskar ya. Iya. Madagaskar ada pandanya ya. Wah, ini ada yang jawab benar nih. Siapa ya? Kita cek dulu ya jawabannya apa. Bisa di next Kaul? Oh, Iya, iya. jawabannya Kung Fu Panda. Iya. Iya, karena ada pandanya tadi gini. Aku tadi mau Masa jawab sih? itu. Oke, kita next ya. Apa nih? Terkenal dong. Up. Rumah Oh, kaget. Home Alone. Oh, ada yang jawab nih dah. Alon, apakah benar? Kita cek. Next Kak Awel. Oh, iya. Oh. Iya, kan gini. Oke, boleh di next Kak Awel, kita lanjutkan. Up. It ya, Up, it bukan. Up. Up apa it ya? Apa Balanya itu satu ya? nih. Bisa it juga sih. It. Apa Ayo nih. Bang? Kita cek ya. Oke, bisa di next Kak Awel. Wow. It, karena balanya cuma satu. Kalau up kan banyak. Ya, Gitu. I see. Oke, lanjut Kak Awel. Aduh ngakak gue. Ya, apa nih? Gampang banget pasti. Harry Potter. No. Kak Fahri. Oke, boleh di next Kak Awel. Kita lihat Harry jawabannya. Potter. Yes. Iya, betul. Harry Potter. Lanjut ya. Yeay. Oke. Lanjut ke Aul. Apa nih? Mockingjay. Brave. Brave Hunger ya. Games ya, Hunger Serius. Games. Pikirannya Brave. Iya, betul. Hunger Games. Kita cek jawabannya. Yeay. Yeay. Brave rambutnya nggak lurus. Oh, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa nih? Sinetron Indonesia. Oh, GGS, Oh, GGS. Fahri nih yang main. Iya. Twilight. Tahu kalau ini. Oke, dilanjut ya, Aul. Oh iya, Fahri yang main, Fahri. Dari siapa nih yang dulu suka banget nonton ini ya? Fahri itu. Fahri. Kok saya? Oke, di next ke Aul. Kelihatan. Iya, sudah di spoiler ya teman-teman. Kalau Dia bukan manusia, Kak.
Ya udah di spoiler. Next Kak Awel, kayaknya ada terakhir satu lagi. Ini sinetron ya? Oh, Iya, ada sinetron sinetron. juga. Sinetron apa? Ada, aku tahu. Di mana? Nah ini teman-teman apa nih? Ikatan Cinta. Dari jendela SMP, dari jendela SMP. Oh iya. Oh, Ini Ikatan nih, Cinta. iya Cinta. Di bawah di umur. bawah umur. Ya. Oh, Ikatan Ikatan Cinta. Cinta. Tuh Yang Halwa benar. tuh lagi nonton tuh Halwa. Iya, benar. Oke teman-teman, terima kasih ya udah Kasih. jawab terus. Enggak sampai akhir nih gini. So happy. Besok-besok kita main lagi ya. Iya, lagi booming Zulfi. Masa nggak tahu sih sama Aldebaran gimana sih? Beda tontonannya, Kak. Oke ya. Bukan main. Oke, selanjutnya nih kita ke acara berikutnya ya. Jadi kita akan ada sambutan nih dari Ketua Komunitas Cakrawala Bahasa. Pasti teman-teman udah tahu kan ya siapa? Oke, langsung saja untuk Kak Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Ini mohon maaf, saya off cam dulu ya. Lagi ngecas juga. Jadi nggak bisa full. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Ya. Malam, Kak. Alhamdulillah ya, puji Tuhan kita bisa kumpul kembali ngadain webinar lagi buat upgrade kapasitas kita semua nih. Sekarang kita lagi di kegiatan nih webinar upgrading komunikasi ya, bidang komunikasi. Nah, ini pas banget nih untuk materi kali ini kita kedatangan pakarnya langsung lah, bisa dibilang tamu-tamu istimewa yang menguasai bidang komunikasi gitu. Nah, ada Kak Ina dan juga ada Kak David. Nah, keduanya itu merupakan founder dan co-founder dari Youth Ranger Indonesia. Pasti udah banyak yang tahu nih teman-teman di sini Youth Ranger Indonesia itu apa sih dan udah berapa banyak followernya. Wah, kalau coba kalian bisa cek juga di Instagramnya tuh udah banyak banget loh followersnya Instagramnya. Nah, jadi boleh banget di kesempatan kali ini kita gali terus, kita apa ya bisa dibilang manfaatkan buat cari ilmu langsung dari Kak Inal dan Kak David nih di kesempatan ini. Nah, tentunya untuk Kak David nih, halo Kak David. Halo, suaramu kedengeran ya? Kedengeran Kak. Nah, jadi untuk sebelumnya kami mau sampaikan juga bahwa dari Cakrawala Bahasa sendiri hampir sama. Jadi kita youth empowerment juga komunitasnya. Cuma memang lebih spesifik ke bahasa gitu. Jadi kita ngasih bahasa gratis ke anak-anak yatim, juga bahasa Indonesia untuk orang-orang asing kayak gitu sih Kak. Nah, jadi bisa dibilang sama-sama memiliki apa ya, tujuannya tuh memberdayakan pemuda dan kebermanfaatan juga. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa kolaborasi kayak YRI dan Cakrawala Bahasa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa dapat ilmu banyak juga nih dari kakak-kakak ini. Amin. Baik, nah mungkin dari saya segitu aja nih Kak. Mungkin boleh saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Kak Windy. Makasih kesempatannya Kak. Iya, oke, terima kasih banyak ya Kak Rizky atas sambutannya. Luar biasa sekali ya Kak Rizky ini. Oke, dan juga sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan semua ya, yang pastinya sudah pada antusias banget nih ya untuk mendapatkan wawasan baru dari narasumber kita yang sangat hebat ini, yaitu ada Kak Renaldi Nur dan ada Kak David Wijaya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, saya mau mengingatkan ya untuk absen mohon segera diisi dan nanti akan di-share ya di kolom chat, jadi teman-teman bisa untuk mengisinya. Oke, langsung saja pasti udah nggak sabar kan ya teman-teman, tapi sebelum kita mulai nih, alangkah lebih baiknya juga kita jargon dulu ya, biar tambah semangat. Jadi nanti kalau saya bilang sosial media Cakrawala Bahasa, teman-teman pada jawab, ruang karya kita bersama. Oke, mudah kan ya teman-teman? Oke, Siap. bisa di on dulu ya suaranya teman-teman. Boleh on kamera juga kalau tidak ada kendala. Oke, saya mulai ya teman-teman. Sosial media Cakrawala Bahasa. Ruang karya kita bersama. Kok cuma Kak Fahri ya yang jawab? Kurang semangat nih teman-teman.
Maaf Sosial kamu. media Sosial media Cakrawala Bahasa. Ruang karya kita bersama. Oke, mantap teman-teman. Oke ya, tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Fahri yang pada malam hari ini akan menjadi moderator kita. Oke, Kak Fahri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Windy. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir dalam acara kita webinar kali ini, khusus untuk materi teman-teman untuk bidang komunikasi. Tapi kalau misalnya ada teman-temannya yang dari bidang akademik juga nggak masalah nih, kita juga bersama-sama belajar. Kita angkat tema yang cukup menarik nih, dan cukup relevan dengan kondisi kita saat ini, PJJ, kemudian harus bergerak secara digital dan lain sebagainya. Apalagi kalau bukan tentang optimalisasi media sosial untuk branding yang efektif. Nah, ini harapannya nanti melalui agenda kita kali ini, teman-teman nanti bisa mengekstraksikan ilmu-ilmu yang didapat dari para pembicara yang keren-keren untuk nantinya bisa kita implementasikan dalam setiap program-program kita, terutama dalam setiap kampanye-kampanye kita di media sosial. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih para pembicara kita. Di sini alhamdulillah sudah datang ada Bang David Wijaya dan Bang Rinaldi. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih banyak Bang David. Bang Rinaldi Malam. baru hadir. Oh ya, terima kasih banyak Bang. Ya, beliau berdua adalah founder dan co-founder dari YRI atau Youth Ranger Indonesia. Teman-teman bisa cari ya di Instagram youthrangerindonesia.id. Itu followersnya sudah mencapai 91.000 ya, luar biasa banyak sekali, dan sudah memberikan dampak banyak kepada teman-teman di sosial media, terutama dengan berbagai macam konten-kontennya dan program-program kampanye di media sosial. Kalau misalnya Bang Rinaldi, Bang David Wijaya ini sendiri sama-sama ya, beliau berdua dari farmasi ya Bang, dari farmasi, tapi yang satu Bang Rinaldi dari UIN, sedangkan Bang David dari ITB. Nah, tapi yang menariknya beliau berdua berhasil membangun sebuah komunitas yang istilahnya youth empowerment atau memberdayakan anak muda. Nah, langsung aja nih biar nggak terlalu lama, kita masuk mungkin bisa kepada Bang Rinaldi dulu untuk menyampaikan materinya mengenai optimalisasi media sosial untuk branding efektif. Kepada Bang Rinaldi dipersilakan. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berbagi ilmu. Oke, di sini ada Ko David juga. Halo Ko David, kita dari jarak jauh ngobrol lagi kembali. Harusnya Thank you banget Kak Fahri udah nginvite kita bersama Kak Rizky dan teman-teman Cakrawala Bahasa untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Dan di sini sebenarnya Inal bukan mengajari ya, tapi lebih ke sharing aja pengalamannya Inal untuk membantu teman-teman juga nih. Tips dan triknya, kan biasanya pasti kalau kita disuruh untuk jadi pembicara, apa nih tips dan triknya supaya kita itu bisa punya brand yang keren nih, punya value nih untuk bisa membangun diri kita atau brand kita gitu. Nah di sini Inal akan sharing, mungkin Ko David nanti akan menambahkan gitu. Gimana sih cara kita itu supaya kita bisa menginfluence orang melalui digital? Mungkin itu value yang saya akan sharingkan ke teman-teman. Kak Rizky bisa di-share kah? Apa Bisa, PPT-nya? Bisa, Bang. Ya, Kak Aulia boleh di-share, Kak. Nah, sedang di-share. Siap. Yap. Sudah. Nah, ini saya akan bahas mengenai personal branding melalui sosial media. Di sini ada, maksudnya anggota yang join ini adalah teman-teman pengurus ya? Iya, Rizky. betul. Atau teman-teman dari seluruh... Oke. Mungkin nih kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol asyik. Karena memang ceritanya kita kalau diskusi seperti ini ya lebih enak kalau dua arah kan. Jadi saya mau nanya nih, menurut kalian personal branding itu apa sih gitu? Kalau dari Bang Rizky sendiri personal branding itu apa Bang? Itu kayak gimana kita menimbulkan kesan sama seorang ya, value bukan? Value kita buat orang-orang. Value yang membuat orang terkesan gitu ya? Ya, yang ingat misalkan, oh Bang Inal jagonya apa? Misalkan edukatif, misalkan edukatif, informatif gitu. Oke. Kalau saya mau lihat lagi nih yang lain. Okay. Siapa ya? Nyalain videonya dong guys, supaya kita bisa lebih
lebih terlihat dekat. Oke. Ini ada respon dari siapa tuh? Coba kita lihat. Ruang berkarya kita bersama. Gimana cara kita menjual diri kita lewat media sosial? Oh, berarti kita menjual diri kita ya? Wah, saya berapa harganya? 5.000. Branding Kak. Oh, branding. Oke. Coba jawab dong dengan langsung gitu. Ayo berani. Kan teman-teman Cakrawala Bahasa itu pasti berani gitu. Kan anak muda itu harus berani untuk speak up. Kalau Fahri. Ya. Kalau saya sih sepakat sih sama Bang Rizky, tapi lebih poinnya bahwa kita dalam artian menilai diri kita ini sebagai apa, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan orang lain atau mencitrakan diri kita di pada orang lain, itu udah spesifik, itu kita seperti apa pengennya, bagaimana tujuan kita. Oke. Thank you Bang Rizky. Jadi benar kata Bang Rizky atau Fahri gitu. Kalau personal branding itu adalah apa yang kita brandingkan ke orang lain mengenai diri kita. Atau bisa saja kita misalkan gitu. Orang-orang gosipin kita tentang apa? Itu personal branding kita. Boleh nggak sih? Kayak misalnya nih, kalau ngomong tentang Inal, edukasi. Atau kayak tentang komunitas atau founder gitu. Oh, berarti itu adalah branding saya. Itu adalah value saya. Nah, semuanya dengan teman-teman nih. Sekarang misalnya nih, Fahri Iman gitu misalnya. Saya first impression atau sering melihat Fahri, wah Fahri ini mukanya muka Arab ya. Brandingnya Fahri berarti terlihatnya itu kayak terlihatnya itu dari Arab gitu. Kayak nggak sih? Jadi kayak memang branding kita itu dinilai dari orang lain. Karena setiap branding itu sebenarnya orang itu bisa menilai kita dengan value yang berbeda-beda. Ada yang menilai Ina itu sebagai orang yang punya yang dibilang kayak pinter, ataupun ada yang bilang kayak wah ini influencer, atau ada yang bilang juga oh ini founder komunitas. Itu tergantung dengan orang-orang yang kita temui dan mereka menilai kita seperti apa. Tapi kita sebenarnya itu bisa men-setting itu. Gimana caranya kita bisa men-setting itu? Ini nih caranya buat teman-teman untuk bisa lebih bisa lagi untuk membrandingkan diri. Nanti Ko David juga ada sesinya kan untuk sharing-sharing juga ya, guys. Ya kan, ada. Fahri? Ada. Iya, Bang. Ada, Bang, nanti. Ampun suhu David. Saya lebih duluan. Oke, lanjut. Nanti paling aku nambahin dari Inal aja nih. Ini udah banyak juga dari Inal. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Next. Sorry ya guys, ini muka aku kucel banget habis dari praktek. Tapi mau sharing sama teman-teman. Ini kita lihat dulu nih. Kalau kita mau mau aktif di sosial media gitu, kita juga harus melihat nih, apa nih peluang yang bisa apa platform yang saya bisa pakai untuk membranding diri saya. Pertama, itu WhatsApp ternyata penggunanya itu banyak banget, usernya itu banyak banget. Soalnya itu ada TikTok sekarang ini lagi rame banget. Ini di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa masukinnya di tahun 2000 berapa. Yang penting TikTok itu lagi rame. Malah kayak ngalahin Instagram loh, guys. 2019. Ngalahin Instagram loh. Ininya apps-nya. Jadi sebisa mungkin kita bisa melihat dari itu. Teman-teman bisa melihat juga value-nya teman-teman sebenarnya maunya pakai apa gitu. Kita melihat dari usernya juga. Nanti kita kasih tipsnya. Ini ada top apps yang ada di seluruh dunia. Pertama yang paling banyak yang gunain adalah WhatsApp, yang kedua TikTok, yang ketiga itu Messenger, yang keempat itu Facebook, yang kelima itu Instagram dan lain-lain. Ada Likee juga nih, ada Likee dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat nih nanti apa sih yang kita lakukan. Teman-teman, suara aku dengaran nggak? Kedengaran, Bang, kedengaran. Kita bisa melihat nih nanti potensialnya kita ini nanti untuk membranding diri melalui digital. Kita enaknya di mana gitu. Di sini saya nanti akan kasih tipsnya. Tapi lihat dulu nih, peluang-peluang saya kalau ceritanya saya mau terbranding, saya enaknya itu menggunakan platform apa. Kalian ini enaknya seperti apa? Maksudnya kalian enaknya itu menggunakan platform apa yang sesuai dengan pribadi kalian ya. Lihat dulu nih. Ada WhatsApp nih, TikTok, Messenger, Facebook, Instagram, Likee, apalagi? Share It, YouTube, Snapchat dan lain gitu. Oke, next.
Kita langsung to the point aja. Bahasan kita untuk bisa mendapatkan branding lebih baik di Instagram ataupun di sosial media yang lain. Nah, kalau Inal sendiri sudah membangun brandingnya itu melalui Instagram, TikTok, sama YouTube. Alhamdulillah itu sudah mulai. Kalau YouTubeku memang baru saya aktifkan, tapi alhamdulillah udah mulai aktif juga subscribernya. Ya pada saat itu kemarin posting 1 kali udah 5.600 orang yang memang sudah subscribe. Jadi memang ini adalah strateginya Inal, dan ini mungkin kalau kita ngobrolin di luar sana itu dibayar mahal banget gitu kan kalau kita ceritain sharing. Tapi sebenarnya poin-poin itu cuma yang ini doang gitu sebenarnya strateginya. Tapi banyak orang yang menyampaikan itu secara kayak terlihatnya wah banget, tapi sebenarnya poin intinya itu adalah 5 poin ini. Kalau menurut saya ya, nanti kok David bisa menambahkan. Yang pertama itu adalah kita kalau mau aktif di sosial media, kita mau terbranding di sosial media, ya harus punya niat dulu. Terkadang kita itu udah tahu nih kayak banyak nih orang-orang yang sudah sukses dan kepikirannya itu adalah sebenarnya gue mau tapi gue belum ada niat gitu. Nah ini yang harus diperbaiki dulu nih. Yang pertama strategi kita adalah ada niat gitu. Seperti hanya dengan Rizky, udah niat banget nih untuk aktif di sosial media, tapi masih bingung nih kan, gimana caranya untuk bisa meng-upkan lagi, bagaimana caranya itu bisa lebih terbranding lagi dari seluruh pengguna atau user di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Nah itu pertama niat dulu teman-teman. Nah, tapi pada saat teman-teman mau aktif di sosial media, itu harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Kalau Inal, ya memang ceritanya terkadang juga membahas mengenai edukasi, ya pasti akan ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan juga gitu. Jadi kalau ceritanya kita mau aktif di sosial media, ya kita harus mempersiapkan mental, mulai dari haters, mulai dari orang yang diajakin diskusi, terkadang mereka nggak mau dikalah, ataupun misalnya kalau ini pendidikan ya, karena ini memang fokusnya di pendidikan ya. Jadi kayak terkadang kita juga merasa ciut pada saat kita ternyata ada salah kata ataupun yang lain gitu. Jadi kayak memang harus persiapkan mental guys. Nah ini yang harus teman-teman miliki untuk saat ini. Kalau ceritanya teman-teman mau aktif di sosial media, teman-teman harus lihat itu. Oke? Yang kedua itu konten. Ini konten. Tapi sebelum kita ke konten, sebenarnya kita harus melihat dulu target market kita. Kalau kita udah niat dan mempersiapkan mental, kita harus tahu dulu nih target market kita. Kita sebenarnya itu sukanya berbaurnya sama siapa sih gitu. Berbaurnya sama siapa sih? Dan kita nanti mau aktif di sosial media ini maunya target saya siapa sih gitu. Sama ini dengan bisnis. Kalau kamu nggak tahu target marketmu kayak gimana, ya nggak akan ada yang beli. Karena kamu nggak menjabarkan target marketnya secara spesifik. Jadi sebisa mungkin kalau ceritain teman-teman mau aktif sosial media, teman-teman udah menargetkan gitu loh. Kayak target saya sekarang ini adalah anak-anak yang aktif di dunia volunteer, dunia pendidikan, sama dunia kesehatan. Ini target market saya sekarang. 3 ini. Jadi yang saya bahas pasti adalah konten-konten yang berhubungan dengan itu. Terbayang kah guys? Kita ke poin kedua. Setelah kita udah tahu target market kita, ya kita harus menyelesaikan dengan konten-konten yang memang kita benar-benar mau buat dari target market yang memang kita udah tetapkan. Terbayang? Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya atau mau diskusi boleh banget. Setelah itu kita lihat nih lagi di poin ketiga. Target market kita itu misalnya nih, saya tuh kepengen banget target marketnya itu adalah anak kecil, anak remaja lah gitu. Ya oke, kita pelajari nih dari yang poin-poin dari top apps yang ada di seluruh dunia. Kita lihat yang potensial bisa membangun branding kita itu lewat mana sih gitu. Kan tadi ada tuh WhatsApp, itu ada di bawahnya itu TikTok, ada di bawahnya lagi tuh Messenger, ada lagi Facebook dan Instagram. Nah, kalau kalian lihat nih target marketnya kayak gimana? Kalau Inal target marketnya itu memang dari remaja sampai kuliah. Jadi memang mainnya itu seperti itu. Kalau ceritanya ada orang-orang yang sudah kuliah atau yang sudah kerja, berarti itu tambahan value-nya aja. Tapi Inal memang sebenarnya menargetkan itu menginspirasi ke anak-anak remaja
sampai dia kuliah. Mau lulus pun juga itu tetap target marketnya Inal. Jadi saya ngelihat nih pertama, oh ternyata pertama itu target market saya itu adalah anak remaja sampai dewasa. Oh berarti ada nih platform-platform yang cocok untuk mereka gitu. Kayak nggak sih? Jadi saya melihat nih, oh oke, yang potensial untuk platform yang seperti itu pertama TikTok. Karena remaja banyak banget. Dan sekarang saya juga merambah ke Likee. Ada Likee, setelah itu ada Snack Video, itu anak-anak remaja banyak banget di situ. Setelah itu ada juga di Instagram untuk lebih umum lagi. Saya kayak anak remaja sampai dia kuliah. Nah, kayak gitu. Jadi saya mainnya di situ konten-kontennya. Kalau YouTube memang lebih ke cari sebenarnya cuma untuk ini sih menambah aja kayak menambah platformnya. Siapa tahu bisa lebih up juga di sana gitu kan. Kalau ceritanya udah punya video upload di sana. Dan pastinya teman-teman yang nanti kita udah targetkan itu pasti akan ikut dari platform yang kita udah kembangkan sebelumnya. Misalnya kayak di TikTok, setelah itu di Instagram. Yang keempat, data atau sumber. Jadi pada saat teman-teman mau sharing ataupun mau berbagi dengan yang lain, apalagi dunia pendidikan gitu, ya teman-teman harus punya referensi yang jelas. Karena pasti akan banyak hal yang teman-teman temui gitu. Saya pernah di komen sama beberapa orang gitu, kayak so pinter banget sih lu Nal sharing tentang obat anti rokok gitu. Emang obat anti rokok itu bisa di-share di sosial media dan lain gitu. Gue bilang kayak emang salah gitu kan, gue juga menyampaikan dengan cara yang baik dan memang saya bilang kayak oh ini obatnya itu obat keras dan harus memang dengan resep dokter. Jadi kan memang menyampaikannya secara jelas gitu. Tapi memang kalau ceritain teman-teman nggak punya referensi yang jelas dan memang teman-teman sharing, itu akan menjadi masalah di mental kalian. Karena wah gila ini ada haters nih gitu. Ada yang jatuhin kita nih. Wah, kita harus siap-siap nih gimana caranya untuk bisa cari celah supaya bisa tetap stay cool. Tapi kalau cerita teman-teman nggak punya data, nggak punya sumber, yang ini yang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan strategi ini. Yang kelima, ini sangat poin banget sih kalau buat saya untuk aktif di sosial media. Pada saat teman-teman sudah membangun branding nih, ya sebisa mungkin kolaborasi satu sama lain. Saya berkolaborasi sama Ko David. Ko David itu mapresnya ITB, saya mapresnya UIN. Kita gabung kolaborasi bangun Youth Ranger, aktifkan di sosial media, ternyata bisa boom. Kayak gitu juga misalnya kayak saya aktif juga di kolaborasi di dunia influencer misalnya. Saya kolaborasi dengan artis-artis, kolaborasi dengan influencer yang memang aktif di social activity dan lain itu misalnya social aktivis gitu. Jadi saya biasanya itu kolaborasi dengan mereka, jadinya apa? Mereka ter-up, saya pun juga ter-up. Jadi memang saya perbanyak kolaborasi. Kayak gitu sih guys. Jadi beberapa strategi yang saya lakukan ini mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian membangun sebuah komunitas, membangun sebuah branding pribadi ataupun membangun sebuah bisnis ke depannya. Dan ini bisa menjadikan strategi buat teman-teman untuk memulai sesuatu. Oke, next. Nah, ini nih teman-teman, kalian bisa lihat beberapa portofolionya Inal selama Inal aktif. Kalau di Instagram, saya awalnya itu Instagram karena memang target market saya adalah remaja ke orang yang kuliah, dan kebanyakan tuh waktu itu ketika belum terasa bahwa TikTok itu kan masih alay kita lihatnya ya. Jadi saya belum masuknya di situ. Tapi di tahun 2019 2020 itu TikTok sekarang lagi naik daun gitu. Jadi dan mereka memang sudah merambatnya memang ke seluruh influencer dan memang serasa kayak Instagram, tapi memang modelnya dia video semuanya, bukan posting-postingan gitu. Jadi di Instagram saya mulai itu di tahun 2017 alhamdulillah sekarang udah naik Instagramnya. TikToknya juga udah sampai berapa itu? Saya di Instagram aktifnya itu dari 2017 225.000 followersnya. Sekarang itu juga di TikTok selama 3 minggu kalau nggak salah itu sampai 781.000 followers, dan yang suka juga 5.400.000. Setelah itu aktif di Instagram, di YouTube, baru aktif di YouTube lagi 4 bulan yang lalu.
Itu 5,8 ribu subscriber. Dan ini sebenarnya saya sampaikan ke teman-teman bukan untuk ajang memamerkan hasil portofolionya Ina, tapi bukan apa ya? Bukan sebagai itu sebenarnya. Lebihnya itu kayak ini loh hasil strategi yang memang Ina lakukan sebelumnya sehingga bisa mencapai itu. Nah, itu sih teman-teman, saya sharingnya ini, kita diskusi nanti. Itu nanti ada Ko David yang akan sharing lagi sama teman-teman gimana memplanningkan untuk membuat branding. Karena Ko David itu offline itu lebih keren lagi. Saya aja fans sama Ko David sebelum saya kolaborasi sama Ko David. Thank you. Gue lebih ngefans sama Rinaldi Nur Ibrahim. Enggak lah. Lebih ngefans Ko David lah. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Inal atas materinya. Kalau begitu, sama kalian wajib banget baca buku ini. Ini bukan endorse ya. Ini benar-benar saya pelajari dan memang saya dapat banyak ilmu di sini, belajar tentang kepribadian, dan mungkin teman-teman bisa menjadikan ini sebagai konten juga. Keren. Nama bukunya apa Bang? Atomic Habits ya? Atomic Habits. Ya, it's. Boleh tuh. Oke. Terima kasih banyak Bang Inal atas rekomendasinya. Nah, kalau gitu langsung aja nih, kita nanti sesi pertanyaannya akan di akhir ya. Nanti sekarang kita lanjutkan dulu aja ke Bang David. Kepada Bang David, dipersilakan Bang. Thank you. Nah, aku sebetulnya nggak prepare slide, cuman aku mau diskusi sama teman-teman juga di sini nih. Boleh. Nah, yang pertama, kalau dari teman-teman di sini, kira-kira sebetulnya 2 tahun lagi, apa sih yang kalian ekspektasikan untuk sosial media dari Cakrawala Bahasa ini? Kira-kira mau jadi seperti ini? Mungkin boleh deh, beberapa yang mau sharing, silakan. Centang biru mungkin Bang. Jadi centang biru ya. Terus Konten-kontennya juga Pak Bang, pasti Bang. Yang insightful, fun fact insightful. Konten yang seperti apa tuh kira-kira? Yang kalau kita kan spesifik kebahasaan ya. Yes. Setidaknya bisa jadi salah satu sumber buat teman-teman kalau mau tahu-tahu tentang fakta-fakta tentang kebahasaan, gitu sih Bang. Bahasanya selain Inggris, apa aja? Inggris, Arab, terus? Kita ada Inggris, Arab, Turki, itu sih Bang. Ada banyak. Ada lagi yang lain sih Bang. Wow. Oke. Terus apalagi konten yang kalian harapkan di sosial media kalian? Pengen tahu aja sih sebetulnya. Contohnya kalian lagi tertarik bikin lomba, misalkan lomba bahasa apa di YouTube, atau enggak tertarik misalkan ajak konten ada seseorang yang punya 5 aksen. Ada aksen dia bisa aksen Turki, karena ada tuh orang yang bahasa Inggris tapi misalkan dengan Turki, dengan aksen Arab, dengan aksen Indonesia, dengan aksen bahasa apa kayak gitu. Ada nggak pikiran kira-kira apa aja sih konten yang mau dipasang bukan dipasang ya, dipublish nanti di 2 tahun seperti apa? Ya bisa juga Bang kayak gitu, kayak fun fact tentang negara-negara tersebut juga. I see. Kayak kemarin kita juga sempat tentang negara Turki kan ya. Kita tentang negara-negara yang bisa menggunakan bahasa Turki atau rumpun bahasa yang sama dan lain sebagainya. Kalau dari Selvia, ada nggak Selvia? Aku sambil lihat. Selvia atau Fariska? Ada nggak? Ya Kak. Ya, apa Kak? Maaf, bisa diulang lagi. Kalau misalkan dari kamu sendiri, kamu kepikirannya Cakrawala Bahasa tuh 2 tahun lagi kontennya mau seperti apa sih? Kontennya, mungkin ngadain lomba gitu juga kali ya Kak. Jadi peminatnya tuh, maksudnya yang berkunjung ke Instagram jadi lebih banyak gitu loh Kak. Soalnya Kak boleh kasih saran nggak sih? Kan misal saya kan ini di Cakrawala Bahasa kan megang sosmed, cuman mungkin emang belum terlalu aktif gitu.
Soalnya saya sendiri juga masih gimana ya, harus kontennya tuh kalau misal upload Instastory itu, kalau misal lagi nggak ada acara apapun itu, saya harus yang berhubungan sama bahasa doang, atau boleh nggak sih yang di luar itu gitu Kak? Baiknya gimana ya? Itu aja sih saya mau nanya itu. Thank you. Nah, mungkin kalau misalkan dari Rafif, ada nggak Rafif? Halo, Rafif? Atau Fakri Iman, Fakri Iman. Saya Bang. Ya, gimana ya. Kalau saya sih yang tadi sih Bang, kayak seperti yang sudah saya katakan, karena kan kita kan spesifik tadi ya ke kebahasaan. Jadi, ketika nanti ke kebahasaan tuh nanti kita seputar fun fact kebahasaan, terus juga ide dari Abang bisa juga sih tadi masalah aksen ya, aksentuasi teman-teman yang dari bahasa gitu sih Bang. Oke. Nah, sebetulnya apa ya, hal yang penting didesain di awal adalah mau seberapa besar si cakrawala bahasa ini bakal dibuat kayak gitu. Karena memang even aku lupa di buku apa kayak gitu, Zuckerberg ketika dia buat Facebook pun dia mention juga bahwa suatu saat si Facebook ini akan menjadi besar, dan dia buat di awal juga si Facebook ini menjadi besar. So artinya ya ketika kita mau membuat suatu hal, ya kita perlu tahu juga nih apakah hal tersebut atau apa yang mau kita buat ini akan menjadi besar atau ya segitu-gitu aja kayak gitu loh. Jadi itu semuanya kan bisa kita tentukan ya. Nah, ketika kita mau desain itu seperti besar, menjadi besar, nah kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Nah, hal yang paling penting lagi adalah ketika kalian membuat sesuatu, pastikan ini sih, apa ya, you guys have impact, punya impact person, kayak misalkan ada orang-orang mungkin yang jadi key opinions leaders, jadi orang-orang yang memang bisa guide followers atau guide intention dari orang-orang supaya kenal sama cakrawala bahasa kayak gitu. I don't know if you guys want to create competition like tadi kayak mungkin duta bahasa kayak gitu kan, atau apapun. Aku nggak tahu apakah duta bahasa atau enggak, tapi you guys can create duta bahasa misalkan, terus habis itu kepilih beberapa orang, terus habis itu kalian nanti bisa represent entah itu dibuatkan suatu acara dengan orang-orang luar kayak gitu berbahasa latihan bahasa atau diskusi, bikin ke MUN kayak gitu. Karena tadi Kak Inol juga keren banget kan, udah ngajarin banyak tuh terkait tips-tipsnya, kayak salah satu hal yang misalkan lo kolaborasi kayak gitu. Dan kalau berbicara soal untuk didesain jadi besar, tadi yang pertama teman-teman bisa cari KOLs atau orang-orang yang berpengaruh yang teman-teman tempatkan di cakrawala bahasa, atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa lakukan kolaborasi kayak gitu. Cuman permasalahannya nggak semuanya bisa berkolaborasi dengan kalian ketika kalian, sorry to say, bukan siapa-siapa gitu loh. Pahitnya kayak kalian nggak kalian baru membangun, terus habis itu ada mengharapkan orang lain yang mungkin udah centang biru dan sebagainya bantu kalian kayak gitu. Nah, hal-hal yang bisa kalian pelajari, ada hal yang kalian bisa lakukan adalah ya dengan komunitas atau rekan-rekan yang lain dulu yang sesama kayak gitu kan. Ayo kita saling kolaborasi. Jadi nggak harus tiba-tiba kolaborasi sama ya centang biru atau apa, tapi dari hal kecil kayak gitu. Dan yang nantinya ketika memang orang-orang udah kenal, nanti lama-lama kalian juga akan konsisten dilihat sama banyak orang. Dan even ketika di company pun, the things that I learned about do everything, ya decision yang kita buat itu perlu di lead by data kayak gitu. Jadi
data is so important kayak gitu. Jadi if you guys don't have data, ya itu suatu hal yang bahaya kayak gitu, karena kalian nggak tahu nih kalian mau lempar kemana kayak gitu. Even kalau kalian nggak tahu, ya kalian bisa lakukan survei kayak gitu, atau you guys do everything kayak sama hal ketika COVID ini berlangsung kayak gitu. Everything ibaratnya the button of reset kayak ditekan gitu kan. Jadi come back to the zero, kayak semuanya balik lagi ke awal dan semuanya dimulai lagi gitu. Dan semua orang mencoba untuk berbagai macam strategi kayak gitu. Kalau memang ada datanya, ya go ahead dengan data. Kalau nggak ada, ya cari survei kayak gitu. Buat survei, tanya kira-kira apa target marketnya seperti apa, dan kalian mau dibawa seperti apa kayak gitu. Jadi jangan sampai ngambang kayak gitu kan. Bener banget sih kalau misalkan memang kita udah tahu target marketnya siapa, itu bakal enak banget kayak gitu, dengan nuansa konten yang dibuat dari Cakrawala Bahasa pun bakal sesuai kayak gitu. Kira-kira yang cheerful seperti apa sih, yang kira-kira seru seperti apa sih, nggak ngebosenin kayak gitu. Dan sebetulnya untuk marketing sendiri kan memang ada above the line sama below the line. Kalau above the line itu kayak you guys do something as general. Artinya kalian menyasar konsumen secara general, semua orang kayak gitu. Contohnya kayak radio, televisi. You guys cannot touch personally ke orang tersebut secara spesifik. But ada above the line and then below the line kayak gitu. Di below the line ini ya kalian benar-benar spesifik, ya kalian tuju ke target itu kayak gitu. Jadi ketika kalian bisa nih melakukan strategi, kalian serang atasnya above the line, spreading awareness ke banyak orang, but don't forget to focus on the below the line juga kayak gitu. You guys should know about the specific target yang kalian mau kayak gitu. Jadi kalian mengejar awareness. Jadi ada 5 kan? Ada awareness, terus habis itu ada appeal, ada ask, habis itu ada action, sama advocate. Nah, ketika memang kalian nyerang above the line, ya mungkin awareness sama appeal doang nih kayak gitu. But if you guys focus on the below the line kayak gitu kan, ya kalian bisa nih ubah orang-orang jadi ask untuk convert ke action and then advocate. Advocate merekomendasikan ke orang lain. Funnelnya kan bentuknya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kayak di bawah ini, di atas ini mulai kayak funnel yang atas awareness kayak gitu. Habis itu appeal, ask, terus habis itu nanti di bawahnya ada action dan advocate kayak gitu. Kalau misalkan di platform bukan social media kayak Tokped atau ini kan e-commerce gitu, platformnya lebih banyak lagi. Kayak di atasnya misalkan mereka masuk ke Tokopedia, mereka masuk ke Keranjang, terus habis itu mereka beli, banyak banget funnelnya. Nah, itu ada funnel-funnel yang perlu dilakukan juga. Kayak kemarin juga Youth Ranger Indonesia kita do something kayak ya bayar buat Inal ya. Kemarin juga kita pakai iklan di Instagram juga kayak gitu buat Youth Ranger ketika kita bikin event beberapa pas lagi awal-awal juga, wish spend the money kayak gitu kan. And then ya itu above the line, tapi kita juga ya jangan sampai kita benar-benar ngawang banget kayak gitu, karena we know the target it's a youth people, so kita fokusin kan di situ. Kita bisa tahu nih kalau di YouTube kan di Instagram kan kita bisa setting tuh usianya berapa, regionnya di mana kayak gitu. We focus on that kayak gitu. And then kalau misalkan kita mau below the line-nya ya ada banyak hal sebetulnya, kayak we do kalau misalkan program-program atau hal-hal yang memang kita langsung fokus ke target kita kayak gitu. Ada banyak hal kalau misalkan tertarik kayak gitu kan, ada ATL, NBTL kayak gitu, bisa lihat di di internet kayak gitu, ada banyak di Google, you can share, I know everything. And then mungkin ada value sama price ya. Jadi kayak banyak hal yang mungkin akan kalian keluarkan untuk di awal-awal kayak gitu. Ketika mungkin kalian mengeluarkan cukup uang kayak gitu kan, mungkin di awal-awal juga untuk kolaborasi dan sebagainya. Aku juga begitu pernah gitu. Pas lagi aku lagi dulu ya gitu di Bandung, habis itu karena mau bikin konten sama anaknya Pak Ahok gitu, kita mau IG live gitu.
wah dia bilang kayaknya nggak bisa IG live kayak gitu, masa nggak bisa IG live atas bawah kayak gitu, kita maunya gue datang sana kayak gitu. So ya udah kayak besoknya langsung pesen tiket sore-sore sama Nal, ayo lah temenin kita bareng ke sana, udah langsung ketemu di sana. Jadi bener-bener apa ya tadi kayak we should spend time, money dan everything lah untuk di awal-awal, tapi believe untuk apapun yang mungkin kita keluarkan as price yang kita keluarkan, tapi kita get the value kayak gitu. Value-nya ya secara nggak langsung ya dari si dari si sosial media kalian kayak gitu, dan teman-teman yang ada dalamnya juga akan terbantu ter-up lah kayak gitu, dan kalian sendiri nanti bakal ya bisa aku bilang ya bisa terbranding juga dengan adanya Cakrawala Bahasa ini kayak gitu. Dan kalau aku sendiri ngeliat ya untuk bersyukurnya aku sama Inal sama-sama, maksudnya ya udah kita spend the money a lot juga, asal kita bahagia, karena bahagia kita yang ngelihat orang-orang bisa teredukasi dengan adanya kita kayak gitu. Jadi we focus on the value aja yang bisa kita kasih kayak gitu. Nggak peduli apakah nanti kita akan dapat uang lagi dari mereka atau enggak, tapi the share the value. At the end kayak ya Kak Inal sendiri sekarang kan udah luar biasa banget ya ke branding dan sebagainya. Aku juga banyak belajar sama Kak Inal juga nih. Ini Inal luar biasa banget lah. Tadi mulai konsisten. Aku ngeliat bagaimana dia konsisten dari awal. Begitu dia fokus di TikTok dan sebagainya juga, kayak kalau misalkan kalau kalian mau tertarik untuk mengerjakan sesuatu juga, saranku memang untuk hal yang paling bisa dilakukan ya ini juga amati tiru modifikasi ya, ATM ya. Jadi ya kalian tahu akun mana yang kira-kira sama dengan kalian bisa ikutin dan kalian bisa modif-modif sedikit kayak gitu. Entah itu tentang bahasa di Indonesia kalau ada, kalau belum ya coba cari di luar supaya nanti bisa correlated sama kalian kayak gitu. Kan di bahasa kalau nggak salah ada tuh aku lupa siapa yang Ome TV, artis yang Ome TV itu loh. Bikin lagi. Udah pada nonton tuh semuanya ya. Ya kan? Udah tahu. Nah itu juga oke banget kan. He can speak Rusia sama Spanyol, habis itu sama Turki juga kalau nggak salah, atau Rumania. Itu keren banget kan. Ya, I don't know if they can be ambassador di Cakrawala Bahasa, why not? Kayak that's really cool kan. Jadi kayak tarik aja kayak gitu. If you have time dan dia sama-sama seneng, why not kayak gitu. Yep. Mungkin itu sih sedikit dari yang bisa aku sampaikan ke kalian. Oke, terima kasih banyak Bang David. Berarti selanjutnya ini kita akan sesi tanya jawab nih Bang. Untuk teman-teman nih yang sudah ingin bertanya atau sudah ada pertanyaan, bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Tapi kalau misalnya ingin langsung bertanya langsung, bisa tulis nama, nanti silakan open mikrofon. Nah, sambil menunggu yang lain, kalau misalnya teman-teman langsung ketik aja ya. Mungkin saya ingin bertanya nih Bang, terkait juga beberapa materi tadi Abang sampaikan juga. Kalau misalnya nih Bang, terkait dengan Instagram, apakah ada nggak ya Bang, kira-kira algoritma-algoritma Instagram yang perlu kita pahami, terutama untuk melakukan postingan di sosial media tersebut? Kalau di YouTube kan ada tuh Bang, algoritma-algoritma yang memang menuntun para penontonnya terhadap video-video tertentu dan sebagainya. Apakah itu berlaku nggak sih Bang di Instagram juga ataupun di sosial media lainnya? Dan kira-kira bagaimana Bang? Ini Kak Farid ke Kak David atau Kak Inal? Ke Bang David dulu sepertinya. Silakan Bang David. Silakan Bang David. Halo, apakah Bang David masih bersama kami? Halo Bang David, boleh di-on-kan mikrofonnya Bang? Sepertinya sudah on. Oh, sudah on? Iya. Oh iya. Oke, kalau begitu sambil menunggu Bang David. Oke, kalau begitu saya coba bergeser ke Bang Inal dulu nih. Bang Inal, kita sekarang sudah selesai tanya jawab nih Bang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga nih.
Halo. Oke, siap Bang. Suara saya terdengar Oke. kan ya Bang? Ya, saya siap. maaf ya. Ini saya lagi di tempat yang jaringannya kadang hilang-hilang. Oh iya Bang. Oke, saya jawabnya nggak usah ada videonya ya. Oh iya Bang. Oke. Untuk mendeteksi algoritma di Instagram sendiri gitu ya. Instagram sendiri tadi pertanyaan kamu di Instagram spesifiknya. Iya Bang, benar. Kalau misalnya di YouTube juga mungkin Abang bisa jelaskan juga karena kan Abang sudah mulai terjun nih Bang ke YouTube ya. Kalau untuk yang di Instagram, algoritmanya adalah sebenarnya saya juga sendiri itu kalau di Instagram ya, kayak algoritmanya itu kadang berubah-berubah. Mereka selalu update berapa bulan itu kayak kok berubah lagi ya, kok yang lihat story itu kok dikit lagi ya gitu. Tapi waktu tahun lalu itu bagus banget algoritmanya, yang lihat story kita itu bagus banget. Dan kalau di Instagram sekarang itu kayaknya mereka tuh memang setting gimana caranya kreator juga itu bisa membayar mereka gitu. Kebayang sih? Jadi kayak dia sengaja untuk membuat kreatornya ini viewers di Snapgramnya, viewers di postingannya itu dengan cara menggunakan yang namanya itu kayak Instagram Ads. Kalau algoritmanya sendiri di Instagram seperti itu sih. Jadi kayak mereka itu sekarang lebih menjual bisnisnya sih kalau di Instagram ya. Makanya teman-teman dari Instagram itu udah mulai pada halo, suara aku dengeran nggak? Udah mulai pindah. Oke. Udah mulai pindah ke TikTok karena TikTok itu ada namanya FYP. FYP itu yang membantu mereka untuk bisa terbranding cepat. Jadi kayak bisa langsung naik sampai 700.000 followersnya dalam beberapa minggu gitu. Itu kalau di TikTok ya. Tapi sebenarnya kalau ditanyain kayak gimana sih caranya untuk bisa mendeteksi algoritmanya mereka, ada beberapa yang saya pelajari kemarin itu adalah TikTok di Instagram itu akan lebih cepat untuk mengupkan ke followers kita kalau pertama kalian punya like yang memang pada saat postingan itu banyak. Jadi nanti misalnya 10% dari followers kita itu akan melihat postingan kita. Itu kalau pengetahuan saya di Instagram. Jadi kayak 10% sengaja untuk halo, suara aku kedengeran nggak? 10% itu disengaja untuk kayak jadi boosting. Kalau ceritanya 10% ini banyak yang like, banyak yang komen, atau banyak yang share, itu nanti akan lebih mudah lagi untuk di-up-kan di Instagram. Jadi followers kita akan semakin banyak gitu yang akan men-like dan komen gitu. Kayak gitu sih kalau untuk yang kedua, supaya kita bisa lebih masuk di explore, kita itu pakai hashtag yang memang lagi viral tapi berhubungan dengan punya kita. Halo. Siapa? Kayak gitu sih. Kayak gitu. Setelah itu, setelah hashtag itu, sebisa mungkin teman-teman membuat sebuah konten yang memang lagi viral di itu. Jadi bisa ikut-ikutan viral, tapi lebih mengutamakan ya konten yang berhubungan dengan punya kita gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya untuk poin utamanya adalah konten kalian harus menarik. Itu aja sih. Kalau kalian menarik kontennya, pasti akan banyak yang like, yang komen. Jadi algoritmanya itu akan ikut sendiri. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, siap. Kalau di TikTok, teman-teman mau masuk FYP supaya algoritma bisa masuk. Halo? Sebisa mungkin teman-teman bikin konten yang memang masuk ya, kayak target kamu siapa. Jadi kamu gimana cara? Ya Bang, gimana Bang? Halo teman. Halo Bang Ina. Teman-teman suara aku dengar nggak? Sudah terdengar sekarang Bang. Tadi sempat putus-putus. Halo teman-teman suara aku dengar nggak? Terdengar sekarang Bang. Dengar nggak? Terdengar. Oh, oke. Itu kalau TikTok.
Kalau di TikTok, oke. Kalau di TikTok itu mainnya tuh kayak FYP. Jadi kalau di kita FYP, kita tuh akan otomatis diiklankan sama mereka, diboostingkan sama mereka. Jadi gimana caranya tuh bisa naikin TikToknya? Ya teman-teman harus bikin konten yang menarik sesuai dengan target. Oke. Halo. Siap, Bang. Kayak gitu sih. Sudah terdengar, Bang. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Inal. Silahkan Bang David ingin menambahkan. Mungkin kalau dari aku sepakat sama Inal bahwa untuk apa ya, algoritma ini sebetulnya memang berubah-ubah. Kayak kemarin ada yang mention kalau mau ketik manual untuk hashtag di Instagram, terus habis itu bakal muncul kalau hashtag yang spesifik itu bakal lebih lebih banyak dikeluarkan nanti, dieksplor atau ditampilkan. Jadi memang beberapa kali ada perubahan-perubahan kayak gitu. Jadi memang mau nggak mau kitanya sendiri yang harus eksplorasi sendiri kayak gitu. Yang benar-benar ngelihat kayak di internet misalkan kayak gimana sih sekarang algoritma yang ada. Kayak kemarin YouTube juga sama kan, berubah-ubah kan. Jadi kayak memang at the end kita yang benar-benar harus eksplorasi sendiri sih kayak gitu. Jadi sebelum kita untuk memutuskan eksplorasi dulu. Tapi untuk saat ini ya hashtag itu penting, dan even kalau misalkan memang mau kalau misalkan mau untuk lebih cepat lagi ya memang pakai AdSense. Kalau misalkan memang enggak ya bisa tadi lewat kolaborasi kayak gitu. Dan sebetulnya hashtag dan juga konten-konten yang konsisten dibuat itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang penting juga untuk publish nanti di explore. Atau di TikTok tadi bilang FYP ya, supaya jadi FYP for your page kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang David dan Bang Inal. Buat teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, dipersilakan ya. Ditulis saja di kolom chat. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu secara on mic, silakan. Mungkin saya dulu aja, Kak Fahri ya. Silakan Pak Rizky. Baik, gini Ko David sama Bang Inal, untuk program kami itu memang ada beberapa yang udah coba buat engage publik ya, kayak misalkan adain webinar publik gitu kan. Ntar rencana juga mau adain lomba-lomba. Cuman memang kendala saat ini kita di engagement-nya, jadi kita udah coba adain nih program buat publik gitu, tapi ternyata si jarkomannya belum masif gitu kan. Ternyata bisa dibilang belum banyak yang tahu program-program kita. Nah itu baiknya apakah kita ini endorse kah kayak tadi kata Ko David, bayar AdSense, atau baiknya kita kolaborasi aja sama teman-teman komunitas lain gitu. Nah gimana Kak David untuk solusinya gitu? Halo Kak David. Halo. Ya. Baik, Kak. Kalau misalkan dari aku sendiri sebetulnya untuk terkait lomba-lomba, ini kan sebetulnya ada banyak hal ya. Maksudnya untuk faktor-faktor untuk bikin lomba ini. Kayak misalkan terkait entah itu dana, nanti juri, dan sebagainya kayak gitu. Kalaupun memang misal dari kalian, tadi kendalanya kenapa, sorry? Oh, kendalanya gini Kak, kalau untuk program sama rencana buat engagement-nya udah ada, kayak misalkan mau adain webinar publik atau adain lomba-lomba udah ada. Cuman kendalanya satu, kita belum bisa nge-engage orang-orang. Jadi belum banyak orang yang tahu program kita gitu. Belum ke-guide follower gitu, belum ke-guide orang-orangnya, belum tahu. Nah, gitu. Belum ke branding Kak? Ya, kalau misalkan aku sih rasa perlu cari media partner buat bantu kayak gitu. Atau enggak kalian ajak kolaborasi sama community lain bikin lomba itu kayak gitu. Jadi dibandingkan bikin media partner atau kalian kolaborasi dengan community and then kalian cari media partner kayak gitu. Jadi dibandingkan kalian susah sendiri ya tadi
kayak community ini udahlah nggak apa-apa, bantu nama, mungkin kasih juri nanti kayak gitu. Jadi lewat situ. Kalaupun memang enggak, ya cari ambasador kayak gitu untuk bantu naikin. Jurinya jadi ambasador kayak si Vicky itu, jadi jurinya misalkan kayak gitu, ambasadornya. Mungkin kalau aku sih lebih prefer untuk tadi kolaborasi dengan community. Jadi cari juga media partner lain yang buat bantu support. Gitu. Mungkin nanti bisa ya Kak kolaborasi sama YRI Kak buat media partner. Boleh nanti ada tim eksternal kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti. Mantap. Siap Kak, makasih Kak. Makasih banyak Bang Rizky atas pertanyaannya. Buat teman-teman, jika ada yang bertanya, masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ingin ketik lewat kolom chat, dipersilahkan juga. Oke, mungkin sambil teman-teman memikirkan pertanyaannya juga nih, sambil menunggu juga, saya pengen nanya lagi nih Bang. Kalau misalnya nih, tadi kan kita kan banyak ya menghadapi pilihan-pilihan berbagai macam platform ya, untuk melakukan engagement, branding, terutama di Cakrawala Bahasa ini. Lalu gimana Bang cara mengelola multimedianya tersebut dari berbagai macam platform itu, mengintegrasikan narasi kita itu seperti apa ya Bang kira-kira? Mungkin bisa dimulai dari Bang David, silakan Bang David. Udah tadi putus-putus. Oh, oke Bang. Saya ulang pertanyaannya ya Bang. Ini Bang, terkait dengan banyaknya platformnya yang kita gunakan. Misalnya kayak Cakrawala Bahasa, kami kan menggunakan Instagram, YouTube, sama ada LinkedIn juga, LinkedIn. Nah, kemudian kalau misalnya, ada Facebook juga sebenarnya sih, ada Facebook juga. Nah, terus gimana sih Bang caranya kita mengintegrasikan narasi yang akan kita sampaikan, biar engagement-nya itu bisa optimal gitu di berbagai platform media tersebut. Kayak gitu Bang. Kita juga sebetulnya kemarin create juga LinkedIn kayak gitu. LinkedIn ini kendalanya youth people sometimes kayak they don't really care about, karena LinkedIn kan case-nya professional ya. So if you want to create professional one di Cakrawala Bahasa is okay. Tapi kalau kita cuma ya tempel, pokoknya kita punya youth ranger di LinkedIn, but that's it kayak gitu. Kalau misalkan overall yang lain kita kerjain ya di YouTube, and then TikTok sama Instagram. Kemudian ya gimana cara bisa mengintegrasikan narasi itu ya, sebetulnya omnichannel yang bisa dibuat adalah when you guys see in the website, atau ya maksudnya ketika kalian ngelihat di TikTok atau kalian ngelihat di Instagram di salah satu platform, kalian bisa ngelihat juga ada platform lain yang digunakan sama Cakrawala Bahasa itu. Contohnya kayak misalkan di TikTok, kayak atau di Instagram kita ada kemarin lomba TikTok kayak gitu dari Ranger. Jadi nanti orang-orang yang lihat di TikTok, di Instagram kayak, oh ternyata YRI punya TikTok kayak gitu. Terus misalkan di website kita info misalkan ada kontak person dan sebagainya juga. Jadi kayak semuanya saling terintegrasi sih kayak gitu satu sama lain. Dan untuk narasi yang dibawa sendiri sebetulnya di awal kita udah brief juga sih, kayak hal yang mau kita bangun, gimana pengembangan potensi pemuda ini digaungkan, dan anak-anak di dalam pembuatan konten ini juga memang mostly memang ya mereka udah kenal dan paham juga bagaimana apa yang mau dibawa dan ya value yang mau dibawa sama Eri. Jadi everything still in the good way sih. Jadi kalau aku sih rasa untuk awal-awal kalian mau kalau kalian punya tim yang besar dan ada masing-masing PJ bisa pegang handle, silakan kayak gitu, bisa saling di post kayak gitu. Ya untuk awal-awal sih menurutku memang kejar quantity sambil memperbaiki quality sih kayak gitu. Jadi it's okay sih untuk dan dibandingkan you guys waiting to be perfect dulu kayak gitu. Jadi ya done is better than perfect. Jadi do it. Oke. Terima kasih banyak Bang David. Ya. Itu jadi poin penting juga sih Bang.
biar kita juga ngejar quantity di awal ya Bang, sambil kita memperbaiki kualitasnya dari posting-postingan itu. Jadi konten iya, cari orangnya juga iya gitu kan. Jadi brandingnya nggak sia-sia gitu. Konten udah bagus, nggak ada yang lihat kan percuma gitu kan. Bener banget sih. Oh ya Kak David sama Kak Inal, saya mau nanya juga Kak. Jadi untuk media partner sendiri, kalau dari YRI untuk Humas ya, biasanya untuk nge-branding setiap kegiatan itu lewat apa aja Kak biasanya? Apakah mostly sebetulnya kalau kita untuk media partner, Kak, sebetulnya dari kemarin banyak yang ngajak, cuman memang kita lebih prefer untuk ajak kolaborasi kayak gitu. Jadi ibaratnya dibandingkan kita jadi media partner doang, kita prefer untuk kita di kolaborasi, misalkan YRI dengan apa, kita mau ngerjain apa kayak gitu. Jadi we prefer do that kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang untuk media partner gitu, ya sekarang juga di pengurusan baru kita lagi coba susun juga nih kira-kira kontak prestasi yang bisa saling diberikan seperti apa kayak gitu. Cuman mostly memang ada beberapa yang kemarin sama eksternal agak strict juga karena ada beberapa permintaan juga kayak gitu. Cuman kita filter karena kegiatannya ada banyak banget kayak gitu. Nah, yang kolaborasi gitu mungkin bisa diprioritaskan gitu. Sama ini sih, kalau di Youth Ranger saat ini, halo, saya bisa nambahin kok? Silakan. Ya boleh banget. Kalau di Youth Ranger sendiri itu, kita kemarin-kemarin itu ya untuk sekarang memang kita pun juga sekarang udah menjadikan akun Youth Ranger yang benar tadi kata Kak David, kalau ceritanya mau kolaborasi ya seperti itu, tapi memang kita juga kalau ceritanya ada yang mau ngajakin kita media partner, ya kalau mau posting akunnya Youth Ranger di akun Youth Ranger ya kita juga udah mulai untuk memakaikan red card. Jadi kita pun juga nggak terbuka nggak terima langsung gitu loh kalau untuk sekarang. Tapi pasti pertanyaan kamu gimana sih caranya untuk bisa membangun relasi nih sama mereka supaya bisa nerima untuk kita bisa menjadi media partnernya gitu. Gitu nggak sih pertanyaannya tadi Rizky? Ya, untuk Bang. Komunitas yang memang baru, maksudnya kayak ceritanya kayak gitu. Kalau untuk komunitas yang baru tadi benar tadi kata Ko David gitu. Jadi kayak kita memang untuk sekarang seperti itu. Tapi pada saat awal banget untuk membangun kepercayaan orang-orang, ya kita untuk membangun membangun branding ya sewajibnya atau sewajarnya kita memang membuat konten dulu terlebih dahulu di akun kita. Pada saat kita udah aktif banget, udah membuat sebuah gebrakan di sana, baru deh kita membuka untuk kerjasama dengan yang lain. Menurutku itu bisa menjadi acuan buat komunitas-komunitas yang lain itu bisa ikut menjadi media partner. Kebayang nggak sih? Jadi kayak memang perbanyak dulu konten-kontennya di Instagramnya gitu. Supaya apa? Supaya enak. Nanti pada saat kamu mau ngajakin mereka kolaborasi, itu bisa lebih mudah. Karena mereka juga udah, oke nih, ternyata Cakrawala Bahasa ini aktif loh gitu. Nggak serta-merta kayak ngajakin media partner, ini ya gitu ya. Maksudnya, ngajakin media partner tapi ternyata mereka tuh belum punya masa kayak gitu, belum punya masa yang besar. Jadi apa nih feedbacknya untuk komunitasnya si A gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Makanya sebaik mungkin kalau ceritanya teman-teman mau mengajak kolaborasi dengan yang lain, itu sebisa mungkin kita memang harus tahu ini loh, komunitas kita memang masih growth, jadi sebisa mungkin kita maksimalin dulu nih. Kalau ceritanya followersnya masih kurang, ya perbanyakin konten-kontennya dulu sebelum kalian mengajak. Kayak gitu. Terbayang kah? Jadi nggak serta-merta langsung mengajak supaya mereka juga menghargai komunitas kita. Jadi itu yang awal-awal yang saya lakukan sama Ko David sama teman-teman yang lain supaya komunitas kita itu dihargai sama yang lain, ya kita pun juga harus punya harga diri dulu gitu. Ya punya istilahnya betul. Punya backingan dulu, backupan dulu gitu. Nggak ada yang gitu instan sih. lah ya, betul. Harus pasang nggak ada, dulu banyak. Iya betul. Pasang dulu ininya. Kalau ceritanya kita mau punya motor nih,
mau bikin motor atau mau bikin kue kan harus ada adonannya dulu, ditata dulu nih supaya bisa menarik dan bisa dibeli sama orang. Kayak gitu sih. Jadi kalau memang ceritanya kamu misalnya kayak kebingungan nih untuk membangun media partner atau membangun kolaborasi dengan yang lain, ya kayak gitu. Perbaiki dulu kontennya, aktifkan dulu kontennya, aktifkan Instagramnya, aktifkan sosial medianya. Setelah itu pada saat sudah aktif banget nih, baru deh ajakin kolaborasi dengan 1, 2, 3. Dan perbanyak relasi satu sama lain. Jadi kamu membangun jejaring aja, membangun relasi sama founder-founder yang lainnya. Jadi pada saat kamu nanti mau bikin kegiatannya, itu udah enak, udah bisa ngajakin dia secara apa ya, misalnya kayak face to face lah sama foundernya gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk kerjasamanya kayak gitu. Kalau untuk ini Bang, link wartawan sendiri apakah dari YRI apa sih mengumpulkan link wartawan seperti itu atau enggak? Cukup dipublish saja biasanya. Misalkan membuat press release gitu. Kalau Youth Ranger pernah juga bikin press release, tapi ternyata wartawan itu memang lebih mengutamakan lebih mengutamakan kayak hasil. Jadi mereka itu ngajakin kita untuk diwawancarai, ternyata nggak dari press release gitu loh. Saya baru belajar juga kan. Oh ternyata memang dengan karya, dengan hasil yang kita lakukan sebelumnya. Mereka memang mau wawancarain kita karena apa? Karena memang kita udah memberikan impact. Jadi kalau ceritanya kita mau fokus untuk kayak masuk di berita A, B, C, D, itu sebenarnya lebih ke impact-nya kita dulu nih. Pada saat teman-teman udah punya impact-nya, terserah teman-teman mau buat press release, kirim ke media-media. Amin kalau memang ceritanya ada gitu. Ya maksudnya kayak bersyukur kalau ada, tapi kalau memang ceritanya medianya belum melekin kita, berarti belum banyak nih kita gitu, belum banyak nih impact-nya kita menurut mereka. Terbayangkah? Itu maksud saya. Setelah itu kalau ceritanya nih teman-teman kalau memang ceritanya media besar sulit, ya nggak apa-apa pakai web kayak link, kayak artikel-artikelnya anggota teman-teman itu bisa dijadikan sebagai referensi sih. Di blog-blog masing-masing itu ya Bang ya? Di blog-blog gitu. Bisa. Ya tiap anggota juga ikut share kegiatan ya, biar ke branding gitu kan ya? Ya bisa juga. Terserah teman-teman. Kalau saya sendiri di Youth Ranger itu alhamdulillah sekarang ini kayak bukan dari enggak main ke artikel sih, artikel pribadi, tapi lebih ke mereka yang menghubungi kita, kayak Kumparan kemarin, setelah itu kayak IDN Times, setelah itu Kompas dan lain, itu mereka yang hubungi kita. Jadi kita memang memaksimalkan dari konten kita, dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi mereka menghargai kita karena mereka melihat impact kita, kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus berimpact nih, cepat-cepat nih, supaya bisa lebih cepat lagi untuk lebih growth kayak gitu. Dan sebisa mungkin teman-teman juga harus berani untuk memperlihatkan bahwa Cakrawala Bahasa ini dibutuhkan oleh yang lain. Mungkin konten-kontennya belum terlihat belum masuk dengan konten-kontennya anak muda. Makanya itu harus belajar untuk kayak menargetkan market. Kalau target market kalian tuh anak-anak muda, anak-anak gaul, ya berarti konten-kontennya harus gaul, harus menarik, bukan cuma poster-poster aja. Tapi kita buatkan kayak copywriting-nya bagus, dibuatkan konsep-konsep seperti itu. Youth Ranger tahun ini itu akan memainkan copywriting, bukan lagi kayak poster-poster aja, tapi copywriting didahulukan. Kayak gitu guys. Mantap. Siap Bang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Rizky dan Bang Inal. Mungkin karena kebetulan Bang David juga sudah mau pergi nih teman-teman, mungkin kita foto dulu aja kali ya. Siap. Inal juga ada live Instagram guys, jam 9. Oh, oke. Siap Bang. Bang Inal, Bang David bisa. Ya Bang ya, Kak Inal ya. Kita foto sebentar dulu ya Bang. Siap. Oke, teman-teman boleh silakan kita on cam. Yang foto dari Kak Windy atau dari Kak Awal, dipersilakan. Pakai pose apa gimana Bang Fahri? Pose ya? Boleh nanti dari tim operas.
Oh, siap. Maksudnya kayak gimana tuh dari Mas Fahmi? Ada Yang Cakrawala itu ya? aja Kak. Iya, 2 pose. Yang pertama gaya bebas, terus yang pertama senyum Pepsodent gitu, yang kedua baru gaya bebas. Terus bagi apa yang memakai laptop boleh pakai filter juga gitu. Oke, siap. Oke, Kak Aul mungkin bisa dipandu. Kak Aul suaranya kurang kedengaran, Kak. Maaf. Sepertinya mikrofon Kak Aul mati, Kak. Maaf. Kalau ini kedengeran nggak? Ah ya, sudah kedengaran tapi kecil. Udah pada on cam semua ya? Ina lagi ngapain Ina? Udah bisa aku ambil picture-nya ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Gaya hero. Perlu nggak? Satu lagi ya. Is a hero. Ini Bang. 1, 2, 3. Ya. Siap. Udah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa. Operasional. Terima kasih banyak juga Bang David dan Bang Inal atas materi yang luar biasa. Bang ini lagi di Jakarta ya, Bang? Iya, lagi di Ciputat. Ini lagi apa namanya? Praktek profesi. Oh, wow. Sukses ya, Bang. Boleh nih. Mudah-mudahan. Lagi. Sabi nggak Bang ketemuan apa pandemi? Sabi. Terima kasih Bang David. Boleh siap. ngobrol sama teman-teman bahasa. Siap. Ketemuan langsung. Boleh, siap. Thank you guys. Terima kasih banyak, Bang. Sukses selalu untuk Bang. bahasa. Amin. Dadah. Ya, Bang. Mari, Bang. Silakan. Lagi makin besar, amin. Baik, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf karena pembicara juga sudah ada agenda selanjutnya. Saya Fahri selaku moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari saya kembalikan kepada Kak Windy. Silakan Kak Windy. Oke, terima kasih Kak Fahri sudah memandu moderator ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Inal dan Kak David atas penyampaian materinya. Sangat insightful sekali ya materi yang disampaikan. Kita jadi bisa mengoptimalisasi gitu sosial media yang kita miliki untuk branding yang lebih efektif. Jadi tidak hanya joget-joget aja gitu di TikTok, tapi juga kita bisa tahu nih gimana sih cara branding gitu yang lebih efektif dan lebih tepat seperti itu. Nah, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara nih sekarang. Tapi sebelum berakhir, kita perlu nih untuk tagline Cakrawala Bahasa dulu ya. Teman-teman boleh nih sambil menyalakan kameranya bagi yang tidak ada kendala. Oke, masih ingat kan ya tagline Cakrawala Bahasa? Jadi everyone tangannya di dada, kemudian is a hero, tangannya sambil hormat. Itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau aku bilang Cakrawala Bahasa, teman-teman pada jawab everyone is a hero gitu. Oke. Kita coba ya teman-teman. Oke. Siap. Oke, siap. Cakrawala Bahasa. Everyone is a hero. Oke, sekali lagi deh biar udah kompak kita. Oke, siap. Oke, kita coba Cakrawala Bahasa. Everyone is a hero. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Inal, Kak David, dan Kak Fahri, serta teman-teman yang sudah mau untuk berdiskusi dan hadir pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini dapat memberikan insight baru dan bermanfaat yang kemudian ilmunya dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari.
Saya Windy selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Tetap dijaga kesehatannya, makan yang sehat, rajin olahraga, dan semoga selalu bahagia. Itu aja ya semuanya. Selamat istirahat dan selamat malam ya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah, terima kasih. Dadah, makasih. Terima kasih Kak Windy, teman-teman semuanya yang masih bergabung. Jangan keluar dulu ya. Kenapa tuh, Kak? Jadi insya Allah kan kita tanggal